Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa loh Sulwi. Wah, hebat semuanya, luar biasa. Lase, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Iya, ayo adik-adik sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan beribadah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause, kita sudah mulai masuk bulan April nih Lause. Iya, biasanya hari apa ya? Kita biasanya bulan April itu memperingati Jumat Agung. Wah,
Ya. Kira-kira adik-adik ingat nggak? Ingat Kak, Jumat Agung itu apa? Iya, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Tuhan begitu mengasihi kita loh, Iya, sampai mati di kayu salib ya. Iya, karena Yesus disalib karena cinta Cinta saya. saya. Ayo kita nyanyi lagu Yesus disalib karena cinta saya. Tepuk tangannya ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Kamu ya. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Benar sekali loh, karena Yesus cinta saya, cinta kamu, dosa kita dihapuskan. Karena dosa kita sudah dihapuskan, kita harus jadi anak-anak yang setia. Kita akan nyanyikan lagu apa loh? Setia apa dulu loh? Oh, setia percaya kepada Tuhan. Iya, Apapun betul. yang terjadi loh, Harus setia. Iya, kita nyanyi lagu Setia, Setia, setialah. Ayo anak-anak Tuhan yang setia, kita nyanyikan lagu ini, semangat ya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Oke, kita harus jadi anak-anak yang setia apapun yang terjadi ya adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi ada satu lagu dulu loh. Lagu apa loh? Ku mau cinta Yesus. Udah setia kita cinta Yesus juga loh ya. Wah, luar biasa ya. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus sambil menyiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kami mempunyai kesempatan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tolong kami, walaupun kami masih kecil, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk firman-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Nah, Losaleni punya pertanyaan buat kalian semua nih. Dijawab ya pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya begini anak-anak. Pernah nggak kalian itu membuat rencana? Rencana? Rencana apa Losaleni? Contoh nih, Losaleni kasih beberapa contoh ya rencana. Misalnya nih, kalian itu pengen tuh pergi liburan sama papa dan mama. Terus kalian mulai tuh susun rencana liburan kalian. Oh, liburan itu nanti aku mau pergi ke sini. Terus nanti nginapnya pengennya di sini. Terus nanti di sana itu pergi ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalian susun tuh rencananya. Setelah kalian susun semua rencana itu, kalian kasih tahu ke papa sama mama kalian. Ya kan? Atau misalnya gini. Nih sebentar lagi kan kalian mau balik sekolah onsite kan? Nah, kalian pasti udah punya rencana tuh. Wah, asik nih bentar lagi mau belajar onsite lagi di sekolah nih. Nanti kalau sudah belajar onsite, di sekolah saya mau ketemu dengan si A misalnya. Saya mau nanti makan siangnya duduk sama si B misalnya. Oh, nanti waktu main saya mau main sama si C. Oh, nanti saya mau bawa coklat buat miss saya atau mister saya di sekolah. Itu rencana kan anak-anak? Atau satu lagi nih. Mama kalian ulang tahun deh gitu ya. Ceritanya nih mama kalian ulang tahun. Terus kalian sama papa kalian tuh mau buat surprise buat mama kalian. Pasti kan gak mungkin ujuk-ujuk wah gitu, enggak kan? Pasti kalian bikin rencana tuh. Oh, sebulan lagi mama mau ulang tahun. Kita susun nanti kita begini, kita siapin ini, kita siapin ini. Nah, itu namanya rencana anak-anak. Semua yang Losaleni sebutkan tadi, rencana-rencana yang Losaleni sebutkan tadi, itu adalah rencana-rencana yang baik tentunya buat kalian dan juga buat keluarga kalian. Tapi anak-anak, di Alkitab nih dituliskan ada sebuah rencana. Dan rencana itu bukanlah rencana yang baik. Rencana itu rencana yang jelek. Rencana yang mencelakakan orang lain. Rencana yang pokoknya rencana yang gak baik. Rencana yang buruk lah. Rencana buruk apa kira-kira anak-anak? Rencana yang buruk, rencana yang jelek, rencana yang tidak baik, bahkan rencana yang jahat yang disusun oleh orang-orang untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Apaan itu ya? Nah, anak-anak, diceritakan bahwa pada waktu itu, pada zaman itu di Alkitab, ada para imam yang mereka itu nggak suka banget sama Tuhan Yesus. Karena bagi mereka Tuhan Yesus ini keterlaluan, sering menceritakan banyak hal kepada banyak orang. Dan Tuhan Yesus ini punya pengikut yang banyak. Banyak sekali orang-orang yang sayang Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang ini melupakan para imam itu. Dan itu membuat mereka nggak senang anak-anak. Sehingga mereka itu berusaha mencari cara. Gimana caranya supaya Tuhan Yesus yang dipuja-puja orang itu bisa dicelakakan anak-anak. Wah, itu namanya rencana jahat dari para imam ini. Mereka tuh berpikir gimana caranya supaya mereka bisa mencelakakan Tuhan Yesus tanpa harus didemo sama orang, tanpa harus
terjadi keributan atau kerusuhan di antara banyak orang yang tadi Lauseleni bilang senang, pengikut Tuhan, dan orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Mereka sedang berpikir, bagaimana caranya ya untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, anak-anak tahu kan ya, Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Ia mengasihi kita. Ia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita semua, orang-orang berdosa ini, manusia-manusia yang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus mempunyai yang namanya rencana yang baik bagi kita semua. Tapi ternyata rencana baik Tuhan Yesus itu tidak disukai oleh para imam-imam ini, tidak disukai oleh beberapa orang. Mereka memiliki rencana yang jahat bagi Tuhan Yesus. Dan salah satu orang yang juga memiliki rencana yang jahat bagi Tuhan Yesus itu adalah orang yang dekat sama Tuhan Yesus, yang hari-hari begaul sama Tuhan Yesus. Teman Tuhan Yesus sendiri loh anak-anak. Dia gak senang sama Tuhan Yesus. Kalian pasti udah bisa nebak kan siapa namanya? Yes, betul sekali. Yudas Iskariot. Murid Tuhan Yesus sendiri. Dia berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dia berubah setia kepada Tuhan Yesus. Dia yang tadinya adalah temannya Tuhan Yesus, sekarang malah menjadi musuhnya Tuhan Yesus. Dia datang loh anak-anak, si Yudas Iskariot ini, dia datang, dia tahu tuh bahwa imam-imam itu gak senang sama Tuhan Yesus. Imam-imam itu sedang mencari cara untuk menangkap Tuhan Yesus, untuk melakukan perbuatan yang jahat kepada Tuhan Yesus. Yudas ini tahu tentang itu. Jadi dia sengaja pergi menemui para imam itu. Lalu dia mengatakan kepada imam-imam itu bahwa dia, si Yudas ini, akan menjual Tuhan Yesus kepada para imam. Wah, anak-anak mendengar apa kata si Yudas Iskariot ini, para imam itu langsung happy banget karena ternyata orang yang mereka nggak sangka-sangka, teman Tuhan Yesus sendiri, murid Tuhan Yesus sendiri, Yudas Iskariot itu menjadi pembuka jalan bagi mereka untuk bisa menangkap Tuhan Yesus tanpa harus terjadi kerusuhan atau keributan atau demo besar-besaran di antara orang-orang banyak, di antara para pengikut Tuhan Yesus. Wah, anak-anak ketika mereka sudah bersepakat dengan rencana mereka antara para imam dan Yudas Iskariot, kemudian para imam ini pun menyediakan sejumlah uang yang besar bagi si Yudas Iskariot yang sudah mau bekerja sama dengan mereka. Wah, anak-anak luar biasa. Dan satu lagi yang membuat para imam-imam ini seneng banget, itu tadi yang Lauseleni bilang. Tidak perlu ada keributan, tidak perlu ada kerusuhan. Pokoknya mantap punya deh, kata mereka pasti ya. Tapi anak-anak, berita baiknya adalah rencana jahat yang disusun oleh manusia itu tidak kemudian membuat Tuhan Yesus itu membatalkan atau melepaskan tujuan dia datang ke dunia ini. Ia tetap datang karena ia sangat mengasihi manusia. Sangat mengasihi kita semua yang berdosa ini. Dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Nah anak-anak, rencana-rencana yang dilakukan oleh Yudas dan para imam-imam itu adalah sebuah rencana yang jahat. Dan apa yang dilakukan mereka itu tentunya tidak baik. Betul ya anak-anak ya? Tidak baik. Betul ya? Nah karena itu sebagai anak-anak Tuhan Yesus hari ini kita mau belajar untuk terus selalu bertumbuh dan bertumbuh menyenangkan Tuhan Yesus. Untuk terus selalu menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Untuk terus bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan Yesus di hidup kita. Contohnya nih sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kalian sedang mau beribadah, lalu ada teman kalian itu yang mengganggu kalian, menggoda kalian untuk udah. Kan sekarang ibadahnya YouTube-an. Ma bisa nonton-nonton nanti-nanti aja.
Gak usah 9:30 seperti jadwal dari gereja. Yuk kita pergi aja berenang. Atau yuk kita pergi aja main bola. Gak usah ibadat dulu. Wah, kalian pasti tergoda kan untuk itu? Nah, hari ini Losaleni mau bilang gitu. Jangan tergoda. Setia. Seperti lagu setia, setialah. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Nah itu dia. Harus setia untuk menentukan prioritas kalian. Prioritas kalian di hari Minggu di 9:30 pagi adalah apa? Beribadah. Ya, ingat ya, setia ya. Atau misalnya kalian di sekolah nih. Kalian di sekolah, lalu ada teman kalian yang tadinya adalah best friend kalian atau soulmate kalian yang kemana-mana selalu bareng. Tapi tiba-tiba anak ini berubah. Dia nggak lagi mau berteman sama kalian. Dia udah nggak lagi mau jadi best friendnya kalian. Dia udah nggak mau lagi jadi soulmate kalian. Kenapa? Karena dia dipisikin sama orang lain. Jangan mau berteman sama si Leni. Si Leni itu loh bla 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 bla. Jangan mau temenannya sama kita aja. Lalu kalian marah dalam hati kalian. Marah nih. Marah sama teman kalian itu. Lalu apakah perbuatan teman kalian itu bisa membatalkan kalian untuk datang ke sekolah? Gara-gara ada omongan seperti itu. No. Ingat, walaupun ada orang yang gak senang sama kita. Walaupun ada orang yang gak setia sama kita. Walaupun ada orang yang benci sama kita. Let it go. Tetap datang ke sekolah, belajar seperti biasa. Teman masih banyak, gak cuma dia doang teman kalian. Jadi harus tetap datang ke sekolah. Sama halnya juga dengan hati kita kepada Tuhan Yesus. Apapun godaan yang ada di sekitar kita untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, jangan pernah tergoda. Setialah sedari kecil. Belajar setia kepada Tuhan. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Untuk menjadi berkat. Oke anak-anak? Ada amin? Yes. Losaleni percaya semua yang di rumah mengatakan amin. Oke, bagi anak-anak semua yang mengatakan amin, put your hands together. Close your eyes. We want to pray together. Oke? Let us pray. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau hari ini kami belajar dari firman-Mu untuk menjadi anak-anak yang setia. Anak-anak yang selalu menyenangkan Engkau. Anak-anak yang selalu diberkati untuk menjadi berkat ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah bagi kami untuk melakukan itu, tapi satu hal kami percaya, Engkau Tuhan Allah yang akan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami. Ini doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak, untuk persembahan, anak-anak bisa masukkan ke dalam celengan yang sudah diberikan, atau minta tolong papa mama untuk mentransfer melalui QRIS atau nomor-nomor rekening yang sudah ditulis di bawah. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.